Yang mencabut nyawa manusia siapa? Tuhan. Kristen, Tuhannya kan Yesus. Mamanya Bunda Maria. Manusia itu sejak semula tidak diciptakan untuk mati, tetapi karena manusia melanggar perintah Allah, makanya manusia mati. Manusia mati karena ketidaktaatan alias dosa. Ustadz sok pintar ini dijawab telak Agatha dan pendeta. Mari kita simak penjelasan singkat tetapi ngawur dari seorang ustadz berikut ini. Yesus kan punya ibu, Maria. Nah, Yesus kan jadi Tuhan tuh. Itu kan manusia kan pasti mati. Yang mencabut nyawa manusia siapa? Tuhan. Kristen, Tuhannya kan Yesus. Mamanya Bunda Maria. Yesus mencabut nyawa ibunya sehingga mati, meninggal dunia. Apa hukumnya? Mari kita tanya ke pendeta. Untuk menanggapi penjelasan ngawur dari ustadz yang sok pintar yang membahas tentang doktrin ajaran Kristen, pertama-tama saya mau tunjukkan dulu penjelasan akurat dan alkitabiah dari Agatha berikut ini. Mau tanya nih Kak, yang mencabut nyawanya manusia itu siapa ya Kak? Nggak ada, manusia itu mati karena usianya sudah tua, sakit. Itu. Jadi manusia mati itu dampak dari berdosa. Tapi kalau umur 17 mati kan belum tua. Iya, itu dampak dari keberdosaan. Apa yang mengakibatkan dia mati? Mungkin ada orang lain yang tidak sengaja membunuhnya, atau penyakit yang menggerogotinya. Bisa. Jadi Kalau anak manusia kecil mati itu bukan karena ada yang nyabut, tetapi karena dampak dari keberdosaan. Kalau anak kecil mati Kak? Iya, itu mamanya yang berdosa. Iyalah, orang tuanya itu kan udah ini menerima dampak dari keberdosaan Adam dan Hawa, sehingga manusia itu mengalami kematian. Biasanya kalau ada yang menciptakan, biasa ada yang Apa? apa ya? Allah kami itu bukan membunuh, dia mencipta, dia bukan membunuh. Jadi Allah kami bukan pembunuh. Kalau kau bilang Allah itu mematikan, maka Allah itu adalah pembunuh. Gitu kan maumu? Tidak, kalau Tuhan saya nggak seperti itu. Seperti apa? Enggak, Tuhan kami itu tidak membunuh soalnya. Berarti Jadi yang mencabut nyawa manusia siapa? Manusia itu sejak semula tidak diciptakan untuk mati, tetapi karena manusia melanggar perintah Allah, makanya manusia mati. Adam pertama sekali yang mengalami kematian. Adam itu adalah manusia yang pertama tidak taat kepada Allah. Itu. Jadi Adam itu sudah terpisah dari Allah. Mati itu artinya terpisah. Jadi gara-gara Adam lah tidak taat kepada Allah, makanya Adam mengalami kematian. Karena perintah Tuhan adalah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi pohon yang ada di tengah-tengah itu jangan kau makan. Kenapa? Karena hari di mana engkau memakannya, hari di mana engkau tidak taat kepadaku, engkau mati. Jadi manusia mati karena ketidaktaatan alias dosa. Memangnya Tuhan saya pembunuh, cabut-cabut nyawa, lu kata singkong dicabut. Coba, kalau dari kau itu kayak gimana logikanya? Coba jelaskan lah. Yang masuk akal tuh cemana? Kalau ada yang mencabut, otomatis ada yang mencabutnya. Gimana? Kok otomatis? Gimana sih? Ulangin. Loh iya Kak, seharusnya kalau ada yang menciptakan, otomatis ada yang mencabut nyawanya, kan seperti Siapa yang mencabut nyawanya, saya tanya? Ya, saya tanya ke Kristen.
Udah saya jawab dari tadi, kalau di dalam konsep kami tidak ada cabut-cabutan nyawa. Anda mengatakan kalau ada yang menghidupkan, ada yang mencabut. Siapa yang mencabut nyawanya? Kalau di Islam sendiri yang menciptakannya, yang mencabut nyawanya, bukan Bunuh dong berdasarkan Tuhanmu. sakit, bukan mendasarkan Bunuh dong dia. sakit, Gila, bukan. serem banget. Ibarat kata ya, lu punya anak sama bini lu. Nanti mama, kita bunuh anak kita umur 70 ya. Sakit. Sakit jiwa itu. Konsepnya juga. Loh terus, lu manusia aja ketika dia ingin punya anak, nggak pengen anaknya mati. Ini kok Tuhanmu menciptakan terus pengen mati. Matiin kau. Ini sakit ini. Masa Tuhan mau jadi pembunuh? Berarti Misal Tuhan hari pencipta ini dong. kakak mati gimana? Nggak mati itu. Misal hari ini kakak mati, ntar lagi mati gimana? Nggak mati Lo masalahnya. kok nggak nggak mati ada terus? Ya, misal ya, hari ini saya mati gara-gara kau datang ke sini nusuk aku, apa kau Allah? Kalau adalah orang yang datang nancepkan pisau ke perutku, terus apakah yang nancepkan pisau itu adalah Allah? Bukan lah. Mana? Nah ya udah. Kalau kau bilang yang mematikan itu adalah Allah, jadi pembunuh-pembunuh sana itu Allah semua dong. Ngeri kan? Ngeri. Seram. Itu dulu lah kau jawab. Jadi apakah semua ada yang misal ya ada truk menabrak. Lah ini lebih nggak masuk akal kepalamu. Ada truk nabrak ya kan. Oh truk itu adalah Allah karena yang mematikan itu adalah Allah. Bukan. Apa yang Sudah tidak masuk akal. Jawabannya ya sudah udah tidak itu jawabanmu yang nggak masuk akal. sudah tidak masuk akal. Yang nggak ini saya kasih yang masuk akal ya. Kenapa saya katakan pelanggaran atau dosa itulah yang menyebabkan manusia itu mengalami kematian. Contoh, ada tanaman ini dicabut, dia nggak serta-merta saat itu mati, tapi lama kelamaan dia mati. Kenapa? Karena dia terpisah dari sumber hidupnya. Adam terpisah dari Allah, terpisah dari sumber hidupnya karena Adam melanggar. Jadi karena pelanggaran Adam lah, karena dosa Adam lah, sehingga Allah menceraikan Adam. Kenapa? Karena Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Dan keberpisahan antara manusia dengan Allah inilah yang mengakibatkan apa? Manusia itu lama-kelamaan tua, sakit, mati. Jadi nggak ada itu Tuhan nyabut-nyabut nyawa. Ini penjelasan di dalam iman kami. Lebih nggak make sense kalau kau bilang Allah menghidupkan, Allah mematikan. Sakit. Dalilnya mana Agatha? Roma 5 ayat 18. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Karena ketaatan satu orang, semua orang dibenarkan oleh Allah. Kalau benar itu tidak akan mati. Orang yang berdosa yang mati. Tuh. Ya lu terima kagak terima itu urusan hidup lu. Kenapa? Karena otak lu lebih nggak nyampe. Jadi jangan dibilang nggak masuk akal. Lebih nggak masuk akal lu beli handphone terus lu hancurin tuh handphonenya. Itu nggak masuk akal. Bagus-bagus kau beli terus kau hancurin. Bagus-bagus diciptain dimatiin. Bapak Ibu Saudara, sang Ustadz ini membuat pernyataan kira-kira garis besarnya seperti ini. Yesus itu kan punya ibu bernama Maria. Yesus itu jadi Tuhan. Manusia pasti mati. Tentu yang mencabut nyawa manusia adalah Tuhan. Orang-orang Kristen percaya bahwa Tuhannya adalah Yesus. Dan nama mamanya atau ibunya adalah Bunda Maria. Kemudian sang Ustadz ini membuat sebuah konfirmasi atau penegasan. Yesus mencabut nyawa ibunya sehingga mati atau meninggal dunia. Apa hukumnya?
Mari kita tanya ke pendeta. Saat ini Bapak Ustadz yang terhormat, tetapi sok pintar tentang doktrin ajaran Kristen. Karena Anda menganjurkan audiens atau pendengar Anda untuk mendengarkan jawaban dari pendeta. Pas saya ini seorang pendeta memberikan jawaban yang telak kepada Anda tentang ketidaktahuan atau kedangkalan berpikir memahami ajaran Kristen. Pertama-tama ingin saya tegaskan, Yesus itu disebut Tuhan atau dipercaya orang-orang Kristen sebagai Tuhan, bukan dalam arti Yesus itu Allah. Yang dipercaya oleh orang-orang Kristen, Yesus itu Allah, bukan dalam keadaannya sebagai manusia yang memiliki tubuh fisik jasmani. Yesus itu Allah dalam eksistensi kekal yang memiliki keberadaan sebagai roh adanya, tidak terlihat sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sedangkan Yesus itu Tuhan sebagai gelar, jabatan, penguasa. Kekuasaan dari Allah Tritunggal yang tak terlihat itu diberikan kepada Yesus yang bergelar Tuhan, artinya penguasa terkemuka di dunia dan di akhirat. Segala kuasa baik di sorga maupun di bumi diberikan kepada Yesus oleh Allah yang disapa dengan Bapa, dan eksistensi kekalnya sebagai firman serta Roh Kudus. Jangan sampai Pak Ustadz yang terhormat ini salah mengerti, salah memahami. Barangkali dalam doktrin ajaranmu Allah lah Tuhan itu ialah Allah. Bagi kami tidak boleh demikian. Jangan sampai Pak Ustadz yang terhormat di dalam benak atau hatinya yang paling dalam, atau di dalam konsep pengertian pemahamannya, menyimpulkan ajaran Kristen dari perspektif Anda mengerti, memahami, mempercayai doktrin ajaran dan keyakinan Anda. Tidak boleh demikian. Jadi kalau Anda katakan tadi Yesus itu jadi Tuhan, dari sejak kekal dalam eksistensi sebagai firman, Dia adalah Sang Maha Kuasa. Kekuasaan yang tak terlihat dari Allah Tritunggal itu diberikan kepada Yesus yang datang kurang lebih 2000 tahun yang lalu ke tengah-tengah dunia melalui kelahiran dari Bunda Maria sebagai ibu kemanusiaannya. Yang sangat disayangkan dari saudara kita Ustadz yang sok pintar ini, dia hanya mengerti, mengenal, memahami Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Kami orang-orang Kristen mengakui dengan sungguh Yesus itu memiliki sifat natur keadaan sebagai manusia, tapi tidak titik, masih koma. Karena Yesus itu memiliki keberadaan kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itulah sebabnya dalam Alkitab disebut, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Tentu itu tidak berbicara tentang tubuh fisik jasmani kemanusiaan yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Bahkan Yesus pernah berkata bahwa Dia telah memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia ini ada. Bahkan Allah Bapa telah mengasihi Yesus sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus itu dalam keadaan sebagai firman sudah ada sejak kekal, sejak Allah itu ada. Inilah yang tidak dipahami, tidak dimengerti sama sekali oleh sang Ustadz yang terhormat yang mana sok pintar ini.
Nah, berikutnya, manusia pasti mati. Yang mencabut nyawa manusia adalah Tuhan. Kristen jelas Tuhannya adalah Yesus dan ibunya adalah Maria. Yesus mencabut nyawa ibunya sehingga mati, meninggal dunia. Ngawur sama sekali. Bahkan super ngawur. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Agatha tadi, Allah yang kami kenal dari sejak menciptakan manusia sampai Yesus datang pada kali yang kedua menjadi hakim yang adil, bukanlah Allah yang suka mencabut-cabut nyawa. Kalau begitu, Allah sebagai pembun-bun ulung. Padahal Allah bersabda dalam firman-Nya, jangan membunuh. Tidak mungkin Allah sendiri mengingkari firman-Nya. Perlu kita mengerti, memahami, Allah itu tidak perlu diragukan integritas. Sempurna adanya. Kalau Allah berkata jangan membunuh, maka tidak mungkin Allah sendiri menjadi aktor untuk membun-bun orang, mencabut nyawa orang. Emangnya tanaman dicabut, ditanam, dicabut, ditanam, dicabut. Allah kami bukan seperti itu. Kita mengerti dengan jelas bahwa sejak awal Allah menciptakan manusia, tidak pernah punya rancangan, niat, tekad, maksud untuk mematikan atau mencabut nyawa manusia. Tapi untuk memberikan hidup yang kekal. Itu sebabnya manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tapi kenapa terjadi kematian? Kematian itu bukan bagian dari Allah yang merencanakan, tapi karena ketidaktaatan, pemberontakan manusia pertama Adam dan Hawa, dan diikuti oleh keturunannya. Hal itulah yang menyebabkan kematian. Roma pasal 3 ayat 23 jelas berkata, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tentu kecuali Yesus, karena tidak dikandung dari sel sperma pria, hanya memakai kandungan Bunda Maria, sehingga bisa dicipta dan dibentuk tubuh kemanusiaan Yesus di sana dengan kuasa, mujizat dan perbuatannya yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada konsep dalam kekristenan bahwa Tuhan itu mencabut nyawa, tidak. Karena Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah maut atau kematian. Dalam perspektif kekristenan, kematian itu ada 3. Kematian jasmani, terpisah roh dari tubuh. Kematian rohani, terputus atau terpisahnya relasi atau hubungan manusia dengan Allah. Sebab manusia telah jatuh ke dalam dosa, Allah itu kudus adanya. Kematian yang kekal, terpisah dari Allah dan hadiratnya secara kekal, dilemparkan ke neraka yang kekal. Jadi manusia itu mati bukan karena Allah mencabut nyawanya, tapi sebagai dampak akibat dari keberdosaan. Maka firman Tuhan ya dan amin. Jikalau engkau memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman itu, maka pada hari itu juga kamu pasti mati. Kematian rohani, terpisah, terputus hubungan antara Allah dengan manusia, langsung terjadi detik Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi menyusul kematian jasmani, oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan berkenan mengenakan pakaian kepada manusia itu dengan cara adanya
darah yang ditumpahkan ke tanah lewat mengorbankan binatang. Nanti puncak pengorbanan yang sempurna itu dan tidak terulang lagi atau tidak diulang lagi adalah pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib.